إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan nikmatnya, rahmatnya, keluangan waktu serta kesehatan yang telah diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali bermajlis di salah satu rumah Allah yang kita harapkan keberkahannya ini. Itu semua berkat rahmat Allah dan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wajib kita mensyukurinya. Salawat serta salam tidak lupa semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang setia di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari salah seorang sahabiyah yang mulia radhiyallahu ta'ala anha, Asma bintu Abi Bakar, saudari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin, meriwayatkan hadis tentang salat gerhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi selesai melakukan salat gerhana yang panjang, maka Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat menceritakan bahwasanya ketika beliau salat, beliau diperlihatkan surga dan neraka, diperlihatkan banyak hal tentang perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi. Termasuk diantaranya adalah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, fitnah Dajjal, yang mana kita sudah bahas sebelumnya dalam hadis Hisham bin Amir. Disebutkan bahwasanya ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad dajjal. Belum pernah ada semenjak Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salam sampai hari kiamat, belum ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah dajjal. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti para sahabat, memberikan keterangan yang jelas, detail tentang sifat dan ciri-ciri Dajjal, agar para sahabat dan khususnya kita umat di akhir zaman, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa terselamatkan dari fitnah yang besar ini. Asma bintu Abi Bakar mengisahkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat gerhana, beliau berkhutbah dan khutbah beliau panjang. Salah satu yang beliau sampaikan adalah wa innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur mithla aw qariba min fitnatil masihid dajjal.
sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian pasti akan bertemu dengan fitnah di kubur. Kalian akan bertemu dengan fitnah di kubur kalian masing-masing. Maksudnya setelah kita diwafatkan oleh Allah Taala, kita masuk ke dalam alam barzakh, alam kubur kita, maka kita akan bertemu dengan fitnah, ujian. Yang selamat dari ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan nikmat di dalam barzakh sampai hari kiamat, sampai kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Allah Taala. Namun yang tidak lulus dalam fitnah tersebut, maka baginya kesengsaraan di alam kubur, di alam barzakh, apalagi di akhirat kelak. Auzubillah. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Setiap kita akan bertemu dengan fitnah tersebut di alam barzakh. Dan subhanallah, Nabi SAW mengatakan, menyifatkan fitnah di dalam kubur itu, mithla aw qariba min fitnatil masihid dajjal. Fitnah yang kalian akan dapati di dalam kubur kalian masing-masing itu mendekati fitnah dajjal. Dahsyatnya itu mendekati fitnah dajjal. Allahu Akbar. Semoga Allah Taala menyelamatkan kita dari fitnah kubur. Jadi kita bertemu ataupun tidak dengan dajjal, masing-masing kita akan bertemu dengan fitnah di dalam kubur yang mirip atau serupa dengan fitnah dajjal. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Taala, malam hari ini kita akan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih tentang fitnah dajjal. Kita sudah singgung sebelumnya ya, beberapa hadis. Sekarang kita akan lanjutkan tentang penyebutan sifat dajjal ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih ya. Kita tidak menggunakan atau kita tidak membaca hadis-hadis yang dhaif, apalagi palsu ya, karena banyak sekali beredar hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang tidak sahih tentang dajjal ini, sehingga banyak anggapan keliru tentang dajjal. Di antara mereka ada yang menganggap dajjal itu bukan manusia, dia adalah syaitan. Ada yang menganggap dajjal itu adalah samiri, ini tidak ada dalilnya. Ada bahkan yang menganggap dajjal akan keluar dari segitiga Bermuda, bahkan mereka sudah menulis buku tentang itu. Ini juga tidak ada dalilnya. Dalilnya hanya bersumber dari dialog dengan jin yang tidak bisa dipastikan apakah itu jujur atau dusta. Sumber kita dalam masalah ini, karena ini adalah perkara yang gaib, sekali lagi prinsipnya adalah membatasi diri, hanya mengambil ilmunya dari Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Taala, setiap nabi yang diutus oleh Allah Taala sudah memperingatkan umatnya dari fitnah dajjal. Bayangkan ya, sejak zaman Nuh alaihi salam sudah memperingatkan umatnya dari bahaya fitnah dajjal, padahal fitnah dajjal belum muncul. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Umar, riwayat Al-Bukhari, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para sahabat. Fa athna 'ala Allah bima huwa ahluh. Nabi mulai khutbahnya dengan memuji Allah tabaraka wa taala, yang mana Allah tabaraka wa taala dialah yang paling berhak untuk mendapatkan pujian hambanya. Thumma dzakara ad-dajjal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah menyampaikan tentang dajjal. Faqala, beliau bersabda, inni la unzirukumuhu, sungguh benar-benar aku memperingatkan kalian dari bahaya fitnah dajjal. Wa ma min nabiyyin illa anzarahu qaumah, dan tidak ada seorang nabi pun melainkan dia pasti memperingatkan kaumnya, umatnya dari fitnah dajjal. Laqad anzara Nuhun qaumah, sungguh Nuh alaihi salam, rasul yang pertama, dia sudah memperingatkan umatnya, kaumnya dari bahaya fitnah dajjal. Walakinni aqulu lakum fihi qawlan,
lam yakulhu nabiyyun liqaumih, namun aku akan menyampaikan kepada kalian ilmu penjelasan yang belum pernah disampaikan oleh nabi sebelum aku untuk kaumnya. Ta'lamuna annahu a'war, ketahuilah Dajjal itu buta sebelah matanya. Wa annallaha laysa bi'a'war, dan ketahuilah bahwasanya Allah tabaraka wa taala memiliki mata yang hakiki, yang layak bagi kesempurnaan dan keagungan Allah tabaraka wa taala. Allah memiliki dua mata dan Allah tidak buta sebelah matanya. Ini Nabi SAW sedang menjelaskan perbedaan antara Dajjal dan Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Karena nanti Dajjal dia akan mengaku sebagai Tuhan, dan dia diberikan kemampuan oleh Allah tabaraka wa ta'ala mewujudkan sesuatu yang khariqul adah, sesuatu yang ajaib, sebagaimana nanti akan kita bawakan riwayat-riwayatnya. Maka jangan dipercaya ketika dia mengaku menjadi Allah atau Tuhan, karena ciri-ciri utama Dajjal adalah dia buta sebelah, dia cacat. Sekalipun dia memiliki kesaktian dengan izin Allah tabaraka wa taala sebagai ujian bagi manusia kelak di akhir zaman, sekalipun dia memiliki kesaktian, kemampuan luar biasa, dia tidak mampu mengobati matanya yang cacat. Sementara Allah tabaraka wa ta'ala maha sempurna, zat yang maha sempurna, tidak cacat, tidak buta sebelah matanya, memiliki mata yang sempurna. Lihat detailnya Nabi SAW menjelaskan tentang hal ini. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, ini menunjukkan bahwasanya hadis tentang Dajjal ini banyak sekali penyifatan dari Rasulullah SAW, sekalipun tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak ada penjelasan tentang Dajjal walaupun satu ayat di dalam Al-Quran. Namun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW mutawatir, sangat banyak hadis-hadis sahih. Sekaligus ini menjadi sesuatu yang istimewa bagi ahlul hadis, ahlus sunnah. Karena hanya ahlus sunnah yang mengambil sumber ilmu agamanya dari Al-Quran dan as-sunnah. Orang-orang yang hanya membatasi mengambil sumber agama dari Al-Quran atau yang disebut dengan Quraniyun, mereka akan tersesat. Mereka akan tersesat ketika ketemu dengan fitnah Dajjal ini. Waliya'udzubillah. Karena hadis-hadis Rasulullah SAW tentang penyifatan Dajjal itu hanya ada dalam sunnah as-sahihah, tidak ada dalam Al-Quran. Dalam hadis Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab, tidak ada seorang nabi pun melainkan dia pasti telah memperingatkan umatnya dari bahaya fitnah al-a'war, ya, makhluk yang buta sebelah matanya itu, al-kadzdzab, si penipu, si pendusta besar, maksudnya adalah Dajjal. Ala innahu a'war, Nabi tegaskan sekali lagi, ketahuilah dia itu buta sebelah matanya. Wa inna rabbakum laysa bi'a'war, dan Rabb kalian, sungguh Rabb kalian tidak buta sebelah matanya. Menunjukkan, kata para ulama, Allah punya mata yang hakiki. Wallahu ta'ala a'lam seperti apa hakikatnya, namun kita wajib mengimaninya. Allah memiliki mata, dua mata yang layak bagi kemahasempurnaan dan keagungannya, tidak serupa dengan mata makhluk, tidak serupa dengan mata makhluk. Kemudian di antara sifat Dajjal yang disebutkan dalam hadis yang sahih, dia berambut keriting, lebat, keribu, lebat. Ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, baina ana naimun atufu bil Ka'bah, Nabi SAW menceritakan tentang mimpi beliau. Ketika beliau tidur, beliau bermimpi sedang tawaf di Ka'bah, dan kata para ulama, mimpi Rasulullah SAW itu wahyu yang hak. Fa idza rajulun adamu sabtu sya'ri yantufu aw yuhraku ra'suhu ma'an
Tiba-tiba aku melihat dalam mimpiku tersebut seorang laki-laki yang Adam, dalam syarah para ulama, Adam di sini maksudnya adalah asmar, warna kulitnya itu kemerahan. Sabtus sya'r yantufu aw yuhraqu ra'suhu ma'an. Jadi rambutnya itu terjuntai agak panjang sedikit ya, sampai di sini. Kemudian dia meneteskan air. Rambutnya itu meneteskan air, atau dalam syarahnya disebutkan berminyak. Qultu man hadha? Kemudian Nabi SAW disebutkan bertanya kepada malaikat. Para ulama menjelaskan Jibril alaihissalam atau malaikat yang lain. Qalu ibnu Maryam. Dijawab, dia laki-laki yang engkau lihat itu adalah putra Maryam, Isa alaihissalam. Thumma dhahabtu altafitu. Kemudian aku menoleh, melihat ke arah yang lain. Fa idza rajulun jasimun ahmar. Tiba-tiba aku melihat seorang laki-laki yang besar perawakannya. Besar ya. Nanti dalam riwayat yang lain disebutkan dia pendek. Ahmar, kulitnya warnanya gelap merah. Ja'dur ra'si a'warul ain. Rambutnya itu sangat lebat, keriting keribu. Tapi lebat. A'warul ain, matanya sebelah buta. Ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah. Seakan-akan matanya yang buta itu seperti anggur yang sudah seperti anggur yang keluar. Jadi menjorok keluar. Tapi buta. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain tafiyah. Cahaya matanya itu sudah hilang. Sudah hilang. Ya. Qalu hadha ad-dajjal aqrabun nasi bihi syabahan ibnu Qatan rajulun min Khuza'ah. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW dalam mimpinya, ini Dajjal, laki-laki ini Dajjal. Kemudian Nabi menyifatkan, lihat detail Nabi menyifatkan ciri-ciri fisik Dajjal ini kepada para sahabat. Saking takutnya Nabi SAW fitnah Dajjal itu ditemukan oleh para sahabat. Saya melihat dia paling mirip dengan seorang laki-laki yang bernama Ibnu Qatan. Ibnu Qatan al-Khuza'ah. Dia ini adalah seorang laki-laki yang mati di zaman jahiliyah sebelum diangkatnya Nabi SAW menjadi Rasul. Ada seorang laki-laki namanya Ibnu Qatan min Khuza'ah, dari suku Khuza'ah. Jadi perawakan atau ciri-ciri fisiknya itu mirip dia, Ibnu Qatan ini. Disebutkan dalam syarah para ulama, dia laki-laki yang mati di zaman jahiliyah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ciri-ciri fisiknya, badannya besar, kemudian berkulit merah gelap, ya, rambutnya keriting lebat. Itu ciri-ciri fisik. Kemudian dalam hadis yang lain dari hadis Ubadah bin Samit, perhatikan ya, hadisnya banyak sekali. Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, sekarang Ubadah bin Samit. Tawatir hadis-hadis tentang Dajjal, tidak terbantahkan lagi, tidak bisa ditolak. Nabi SAW bersabda, Inni qad haddatsukum 'anid Dajjal. Sungguh aku telah mengabarkan kepada kalian tentang Dajjal. Hatta khasyitu alla ta'qilu. Saking seringnya aku berbicara tentang Dajjal kepada kalian, aku khawatir ada ilmu yang tidak kalian fahami tentang Dajjal ini. Ada informasi yang tidak kalian fahami tentang Dajjal ini. Maka Nabi ulangi lagi penjelasan beliau. Inna masihad Dajjal rajulun qasirun afhaj. Sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal, ya, ingat salah satu makna Al-Masih adalah yang apa kemarin? Yang menyesatkan, ya, makna yang negatif, ya, menyesatkan.
Ada yang menyebutkan yughatti, dia menutupi yang hak dengan yang batil. Ada yang menyebutkan yughattil ard, dia nanti akan menutupi dunia ini dengan pengikutnya. Berarti banyak orang yang disesatkan oleh Dajjal ini. Itu diantara makna al-Masih. Di antara para ulama ada yang menyebutkan al-Masih maknanya adalah yang terhapus, matanya terhapus, buta. Al-Mamsuh. Adapun al-Masih Isa putra Maryam, dia disebut al-Masih makna yang positif, yang jujur, ya, as-Siddiq. Dan juga kenapa beliau dijuluki al-Masih Isa putra Maryam, karena siapapun orang sakit yang beliau usap, maka dengan izin Allah disembuhkan seketika. Ada orang buta diusap matanya oleh Isa putra Maryam, dengan izin Allah sembuh seketika, bisa melihat seketika. Itu diantara makna al-Masih untuk Isa putra Maryam. Namun di sini Masih ad-Dajjal. Rasulullah SAW kembali menyebutkan di antara ciri fisiknya Dajjal, rajulun qasir, dia pendek. Tadi jasim, ya, tubuhnya besar, tapi di sini ada tambahan keterangan dia pendek. Afhaj, kakinya itu cacat, dia kalau jalan tuh seperti orang yang baru dikhitan. Berjauhan antara kedua betisnya, berjauhan. Ja'dun, rambutnya keriting lebat. A'war, buta sebelah. Matmusul ain, matmusul ain, cacat matanya. Laisa binati'atin wala hajra. Jadi para ulama yang mengumpulkan riwayat tentang Dajjal ini, mereka sampai pada kesimpulan Dajjal itu mata sebelah kanannya yang buta, sebelah kirinya cacat, tapi masih bisa melihat sebelah kiri. Ya, keluar daging dari kelopak matanya, itu daging, keluar daging. Intinya cacat, kelihatan buruk sekali, buruk rupa dia. Dan mustahil Rabbul Alamin, Allah Jalla wa Ala yang maha indah, mustahil cacat, mustahil. Fa in albasa alaikum fa'lamu anna rabbakum laysa bi'awar. Kalau fitnah Dajjal itu samar bagi kalian, ya, maka ketahuilah Rabb kalian itu tidak buta sebelah matanya. Wa innakum lan taraw rabbakum tabaraka wa ta'ala hatta tamutu. Nah, ini juga diantara dalil yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat. Nanti kalau kalian bertemu dengan laki-laki yang sakti luar biasa, kemudian dia mengaku Tuhan, ketahuilah bahwasanya kalian tidak bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Artinya kita mati dulu baru bisa melihat Allah Taala nanti di hari kiamat. Ya, mati dulu, tidak bisa kita melihat Allah dalam keadaan hidup sekarang ini. Ya. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Jadi dalam hadis ini Abu Daud, kedua betis pahanya berjauhan, dia pendek, ya, kemudian buta sebelah matanya. Yang kiri cacat, tidak buta tapi cacat, ada daging yang keluar dari kelopak matanya. Taib, dalam riwayat Muslim dari An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari disebutkan, nih hadisnya panjang tapi saya potong-potong. Nabi SAW bersabda, ghairud dajjali akhufuni alaikum, sebenarnya bukan Dajjal yang aku khawatirkan, ya, atas kalian. Maksudnya kalau Dajjal itu keluar di masa hidupnya Nabi tidak khawatir fitnah Dajjal itu akan menimpa para sahabat. Yang Nabi khawatirkan kalau Nabi sudah wafat, ini fitnah bagi umat beliau peninggal beliau. Ini maksud dari ungkapan hadis ini. In yakhruj wa ana fikum, kalau seandainya Dajjal itu keluar sementara saya masih ada di tengah-tengah kalian,
fa ana hajijuhu dunakum, maka saya yang akan menghadapi Dajjal itu. Saya yang akan menegakkan hujjah bahwasanya dia bukan Rabb, dia adalah pendusta. Wa iyakhruj walastu fikum famru'un hajiju nafsihi. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Makanya Nabi banyak bercerita tentang Dajjal. Namun kalau Dajjal itu keluar sementara aku sudah tiada, maka masing-masing akan menjadi pembela bagi dirinya. Ya. Masing-masing diri akan menjaga dirinya dari fitnah. Wallahu khalifati ala kulli muslim, sementara Allah adalah khalifahku, ya, dialah penggantiku. Maksudnya aku bersandar kepada Allah tabaraka wa taala kelak menjaga kalian sepeninggal aku, ya, menjaga segenap kaum muslimin. Innahu syabun qatat. Nabi kembali menyifatkan Dajjal ini. Dajjal ini dia seorang pemuda. Qatat, lebat keriting rambutnya. Ainuhu tafi'ah, ini riwayat Muslim. Riwayat yang tadi tafiyah, ya. Ainuhu tafi'ah, matanya sudah hilang cahayanya, sudah hilang cahayanya, buta. Ka'anni ushabbihuhu bi'Abdil Uzza ibnu Qatan, bi'Abdil Uzza ibni Qatan. Saya melihat dia mirip sekali dengan laki-laki yang bernama Abdul Uzza ibnu Qatan al-Khuza'i. Faman adrakahu minkum, siapa yang bertemu Dajjal di antara kalian nanti, ya, falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi, maka hendaklah dia membaca ayat-ayat pertama dalam surat Al-Kahfi ketika dia bertemu Dajjal itu. Insyaallah ini bisa menjaga dari fitnah Dajjal. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Nabi menceritakan bahwasanya Dajjal akan keluar dari arah timur, dari daerah yang namanya Khurasan, daerah Persia, sekarang Iran. Ya. Dan subhanallah, dalam sebuah hadis disebutkan nanti di akhir zaman ada 70.000 Yahudi Asfahan yang akan menjadi pengikut Dajjal. Dajjal itu pengikutnya banyak Yahudi. Kenapa? Syekh Ar-Ruhaili, Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, ana mendengar penjelasan beliau, karena Yahudi itu ubadul mal, mereka itu adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Karena dalam hadis yang lain disebutkan nanti Dajjal itu dia akan keliling dunia dalam 40 hari. Semua tempat dia akan singgahi kecuali Makkah dan Madinah. Ketika dia melesat ke penjuru dunia, itu semua harta-harta pembendaharaan yang ada di dalam bumi itu akan keluar, ngikuti dia. Emas, perak, permata semua akan ngikuti dia. Ya. Ke daerah mana dia singgah, dia berjalan atau berlari, itu emas, perak itu akan ngikuti dia seperti lebah. Allahu Akbar. Maka orang-orang Yahudi yang paling banyak terfitnah, karena mereka, kata Syekh Ar-Ruhaili, mereka ini hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. 70.000 Yahudi Asfahan, dan Asfahan juga di Iran, Persia. Makanya di sana sekarang sudah mulai banyak sinagog. Sinagog itu rumah ibadahnya mereka, al-Yahud. Hadis ini dari Abu Bakar As-Siddiq. Perhatikan, ini dari Abu Bakar As-Siddiq. Hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Inna ad-dajjala yakhruju min ardin bil masyriq. Sesungguhnya Dajjal akan keluar dari arah timur. Yuqalu laha Khurasan, dari satu daerah yang disebut dengan Khurasan. Yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqah. Dia akan diikuti oleh suatu kaum yang wajah-wajah mereka itu seperti perisai yang tebal dilapisi oleh kulit. Itu al-majan al-mutraqah.
Itu sifat-sifat mereka. Kemudian di antara kesaktiannya Dajjal, dan ini yang menjadi fitnah terbesar sehingga banyak yang terfitnah oleh Dajjal ini, dalam hadis An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari dalam Sahih Muslim disebutkan ya beberapa kesaktiannya Dajjal di situ. Dan tentu ini karena izin Allah tabaraka wa taala sebagai bentuk fitnah, ujian bagi manusia akhir zaman. Innahu kharijun khallatan baina asy-Syam wal Iraq. Dajjal itu akan keluar dari satu jalan yang banyak bebatuannya, bebatuan besar dan keras. Itu makna khallah. Jalan tersebut terletak di antara Syam dan Irak, Syam. Kita tahu daerah Syam itu sekarang mencakup Palestina, Suriah, Lebanon, Yordan. Ini masuk daerah Syam. Ya. Adapun Irak ma'ruf, ya. Iran itu dulu termasuk Irak. Fa'atha yaminan wa'atha shimala. Maka dia akan, setelah dia keluar Dajjal ini, dia akan melakukan kerusakan, fitnah di kanan, fitnah di kiri. Artinya dia akan keliling dunia, timur barat dia akan singgahi, membawa fitnah kesesatan. Kemudian Nabi bersabda, ya ibadallah fathbutu, wahai hamba-hamba Allah, sabatlah kalian, teguhlah kalian, istiqomah, jangan goncang kalau kalian bertemu dengan fitnah itu. Ini Dajjal yang sebenarnya belum keluar. Dajjal kecil sudah keluar, banyak pengikutnya jamaah sekalian, banyak sekali. Dukun-dukun, orang-orang yang mengaku Nabi, mengaku Al-Mahdi, mengaku Jibril, bahkan perempuan lagi. Ya, anak kecil bisa mengobati, menyembuhkan. Wah, itu baru Dajjal kecil. Apalagi kalau yang keluar nanti Dajjal yang sebenarnya ini. Kemudian diantara penyifatan Rasulullah SAW tentang Dajjal itu akan keliling dunia 40 hari. Namun sebenarnya tidak pas 40 hari seperti hari-hari kita, ya, karena disebutkan ada satu hari itu seperti setahun. Qulna ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma labthuhu fil ardi, berapa lama Dajjal itu akan menetap di bumi? Qala arba'una yauman, 40 hari. Yaumun kasanah, ada satu hari itu panjangnya seperti setahun. Satu hari panjangnya seperti setahun. Kalau kita hitung-hitung, setahun berdasarkan tahun Qamariyah itu sekitar 354 hari. Berarti ada satu hari di antara 40 harinya Dajjal itu, satu hari yang panjangnya itu seperti 354 hari kita. Wa yaumun kasyahrin, ada satu hari lagi itu seperti sebulan, 29 atau 30 hari. Wa yaumun kajumu'atin, ada satu hari itu seperti sepekan, 7 hari. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, adapun sisa-sisa hari yang tersisa, yang 37 hari itu sama panjangnya seperti hari-hari kalian yang normal. Kalau kita hitung-hitung kurang lebih ya sekitar 428 hari. Itu Dajjal akan keliling dunia. Dia akan keliling dunia. Qulna ya Rasulullah, lihat para sahabat kembali bertanya, wahai Rasulullah, fadzalikal yaumul ladzi kasana, hari yang seperti setahun itu panjangnya. Atakfina fihi salatu yaumin, lihat betapa hirsnya para sahabat, perhatiannya para sahabat terhadap salat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, hari yang panjangnya setahun itu apa cukup kita salat 5 waktu saja? Syekh Ar-Ruhaili ketika membawakan hadis ini, ana dengar langsung beliau mengatakan, Allahu Akbar, betapa para sahabat itu sangat memperhatikan salat. Di saat-saat fitnah seperti ini mereka tidak lupa tentang salat dan segala sesuatu yang terkait dengan salat. Ini kan terjadi sesuatu yang ganjil, di luar kebiasaan. Ada satu hari yang panjangnya 1 tahun. Apakah, ini para sahabat bertanya tentang fikihnya, apakah kita cukup sholat 5 waktu pada hari tersebut? Nah, Nabi memberikan ilmunya.
Qala la, tidak. Uqduru lahu qadrahu, namun taksirlah ia. Para ulama, Syekh Ar-Ruhaili menjelaskan, jadi setiap 24 jam ya, setiap 24 jam harus sholat 5 waktu. Ya. 24 jam berikutnya 5 waktu, walaupun hari panjang sekali sampai setahun. Sehingga dalam satu hari itu kalian harus sholat seperti sholat 5 waktu dalam setahun. Bisa difahami ya? Bisa difahami ya? Jadi tidak 5 waktu sholat kita nanti di zamannya Dajjal yang sehari setahun itu. Berarti kurang lebih 354 kali 5 waktu. Itu maksudnya. Sekalipun kita tidak melihat matahari terbenam misalkan, atau kita tidak melihat matahari terbit, lama sekali dalam setahun. Subhanallah, Syekh Ar-Ruhaili beliau menyampaikan berdasarkan hadis ini para ulama mengambil faedah fikih untuk kaum muslimin yang tinggal di daerah kutub, yang kadang-kadang berbulan-bulan yang enggak terbenam mataharinya. Maka mereka waktu sholatnya ya, disesuaikan, diukur setiap 24 jam. Berpuasanya juga demikian, melihat kepada negeri tetangga yang ada terbenam dan terbit mataharinya, disesuaikan dengan itu. Itu diantara fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dan para ulama kita yang lainnya. Sudah adzan ya? Sudah adzan ya? Kita ambil satu hadis lagi baru adzan ya. Kemudian Nabi SAW menyifatkan tentang kecepatannya Dajjal ketika mengelilingi bumi. Qulna ya Rasulullah SAW, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa ma isra'uhu fil ardi. Karena para sahabat membayangkan dia ini akan keliling dunia, akan singgah di setiap tempat kecuali Makkah dan Madinah dalam riwayat yang lain. Bagaimana dalam 40 hari atau sekitar 428 hari ya, bagaimana dia bisa secepat itu keliling dunia? Maka Rasulullah SAW, itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, kal ghaithi istadbarathu rih. Jadi seperti awan yang ditiup kencang oleh angin, cepat sekali. Ini gambaran betapa cepatnya pergerakan Dajjal. Fayati 'alal qaumi fayad'uuhum. Nanti dia akan singgah pada suatu kaum, suatu kampung, fayu'minuna bihi wa yastajibuna lahu. Nanti Dajjal akan berdakwah dia. Nih, Dajjal juga berdakwah. Berdakwah ke jalan kesesatan. Dia akan bawakan bukti-bukti, trik-triknya, tipu muslihatnya. Dia akan sampai kepada suatu kaum, suatu kampung. Suatu kampung itu beriman kepada Dajjal. Waliya'udzubillah. Dajjal diberikan kemampuan luar biasa, nih kesaktian ya, atas izin Allah. Faya'murus samaa'a fatumtir. Dia perintahkan langit, turunkan hujan, turun seketika hujan. Wal arda fatumbit. Dia perintahkan bumi yang kering tandus, tumbuh seketika. Tumbuh seketika. Pepohonan, buah, apa segala macam tumbuh. Fitnah luar biasa. Fataruhu alaihim sarihatuhum. Ini untuk kaum yang beriman kepada Dajjal. Tiba-tiba mereka menyaksikan peternakan mereka itu hijau, kemudian kambing-kambing, kemudian unta-unta, sapi, ternak mereka itu gemuk-gemuk tiba-tiba. Gemuk-gemuk badannya. Atwala ma kanat dzuran. Apa? Air susunya itu penuh-penuh semua. Ini peternakan kampung yang beriman kepada Dajjal. Jadi diberkahi lah, dalam tanda kutip ya. Jadi seolah-olah itu kampung yang diberkahi. Di antara fitnah Dajjal. La haula wala quwwata illa billah. Wa asbaghahu duru'an. Jadi air susu hewan ternak mereka itu penuh, melimpah. Wa amaddahu khawasir. Kenceng. Penuh itu.
Tsumma ya'til qaum. Kemudian dia datangi suatu kaum. Rupanya ini insyaallah nih kaum ahlu sunnah ini sepertinya. Fayad'uuhum fayarudduna alaihi qawlah. Didakwahi oleh Dajjal ini kaum ini. Namun mereka menolak, tidak mau percaya kepada Dajjal. Ini kaum ahlu sunnah ini, ahlul hadis insyaallah. Kemudian dikatakan fayansarifu anhum, akhirnya Dajjal pergi dengan tangan hampa, ditinggalkan kaum ini. Fayusbihuna muhmilina laisa biaidihim syai'un min amwalihim. Tiba-tiba kampung itu jadi tandus. La ilaha illallah. Tandus. Antum bayangkan ini ya, kalau di zaman medsos, nih lihat, kampung yang beriman kepada Dajjal makmur sentosa, kampung yang tidak beriman kepada Dajjal sengsara. Kira-kira gimana fitnahnya itu? Terus disebar di medsos. Tidak semua manusia ini akan kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Enggak ada harta sama sekali mereka, kampung yang tidak mau beriman kepada Dajjal. Kita azan dulu ya, tafadhol. Kita lanjutkan sedikit jamaah sekalian biar tuntas, karena mungkin ini pertemuan terakhir ya sebelum Ramadan. Wa yamurru bil kharibah. Nanti Dajjal akan lewat di suatu kampung yang sudah runtuh, bangunannya banyak yang runtuh. Fayaqulu laha akhriji kunuzaki. Kemudian Dajjal ini berkata, keluarkan harta-harta yang tertimbun. Keluarkan wahai bumi, keluarkan perbendaharaanmu. Fatatba'uhu kunuzuha kaya'asibin nahl. Maka tiba-tiba kampung yang sudah jadi puing-puing itu mengeluarkan perbendaharaan hartanya, emas, peraknya keluar. Kemudian mengikuti lajunya Dajjal. Seperti lebah-lebah yang mengikuti amirnya. Ini Ya'asi bin Nahl ini maksudnya. Jadi kan pasukan lebah itu dia mengikuti apa istilahnya? Amiruha. Dia punya pemimpin, kemana dia terbang ke situ ikut. Seperti itu diperumpamakan oleh Rasulullah SAW nanti. Harta-harta itu akan mengikuti Dajjal, kemana dia jalan itu akan mengikuti. Allahu Akbar. Thumma yad'u rajulan mumtali'an syababa. Kemudian di antara kesaktiannya Dajjal, nanti dia akan panggil seorang pemuda. Fayadribuhu bis-sayf. Fayaqta'uhu jazlataini ramyatal gharad. Ditebas oleh Dajjal nih, jadi dua, dibelah. Kemudian masing-masing tubuhnya ini dilempar, ya, berlawanan arah, sejauh antara orang yang memanah dengan sasaran panahnya itu. Jadi lumayan jauh, dilempar begitu. Tsumma yad'uhu, kemudian dipanggil oleh Dajjal. Dipanggil ini oleh Dajjal. Fayuqbilu wa yatahallalu wajhu. Tiba-tiba itu dua tubuh yang terpotong itu nyatu lagi, hidup. Kemudian dia mendekati Dajjal sambil ini pemuda ini tertawa. Bayangkan fitnahnya. Hadis sahih. Yatahallalu wajhu yadhaku. Ketawa dia. Dilihat oleh banyak orang. Bagaimana tidak terfitnah? Dia bisa menghidupkan orang yang mati. Bukan cuma menghidupkan rawa rontek ya, nyatu dia. Allahu Akbar. Hadis sahih riwayat sahabat An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari dalam Sahih Muslim nomor 2937. Ini semua hadisnya sahih yang kita sebutkan ini. Kemudian Dajjal juga kerjasama nanti dengan syaitan. Di antara fitnah Dajjal disebutkan dari hadis Abu Umamah Al-Bahili. Lihat, banyak sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Dajjal ini. Wa inna min fitnatihi an yaqula lil a'rabi. Di antara bentuk fitnah tipu daya Dajjal adalah nanti dia akan berkata kepada seorang penduduk Arab Badui. Ara'aita in ba'athtu laka abaka wa ummak atashhadu anni rabbuk?
kalau saya bisa menghidupkan bapak dan ibumu yang sudah mati, apakah kamu mau beriman saya ini Tuhanmu? Ya. Kemudian laki-laki ini mengatakan, "Na'am, ya. Saya akan beriman kepadamu." Fayatamatsalu lahu syaitanani. Kemudian datanglah dua orang syaitan menjelma menjadi ibu bapak laki-laki ini. Sudah mati, sudah lama mati. Datanglah syaitan, dua orang syaitan menjelma menjadi ibu bapaknya. Fi surati abihi wa ummi, persis seperti penampilan fisik ibu bapaknya, persis sekali. Fayaqulan, kemudian ini syaitan yang dua yang menjelma ini mengatakan, "Ya bunayya ittabi'hu, wahai nak, ikuti dia ini. Fa innahu rabbuk, dia ini Tuhanmu." Bayangkan coba. Antum kalau berada di zaman seperti itu gimana kira-kira? Hah? Jauh-jauh lah ya. Jauh-jauh. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Sahih Al-Jami' 7875. Makanya tidak heran, dan itu fitnah paling besar yang dibawa Dajjal ini adalah fitnah syubhat. Fitnah syubhat. Ya, makanya Sufyan Ats-Tsauri beliau pernah mengatakan tentang fitnah syubhat, "Man sami'a bi bid'atin," siapa yang mendengar fitnah syubhat berupa bid'ah, fala yahkiha li julasaihi, maka jangan dia ceritakan teman duduknya. La yulqiha fi qulubihim, jangan sampai syubhat itu masuk ke hati mereka. Imam Az-Zahabi beliau mengatakan, aktsara a'immatus salaf ala hadha tahdhir. Imam-imam salaf banyak mentahdir tentang fitnah syubhat. Awas, hati-hati, jangan dekati, jangan baca, jangan lihat, jangan tonton, jangan kepedean dengan syubhat. Yarawna annal quluba dha'ifah, para imam salaf mereka memandang hati-hati manusia itu lemah. Wasyubahu khattafah, sementara syubhat-syubhat itu menyambar. Dajjal tidak bisa masuk Makkah dan Madinah. Ala anqabil madinati malaikatun la yadkhuluha at-ta'un walad dajjal. Di setiap penjuru Madinah dan Makkah itu dijaga oleh malaikat. Ya, tidak bisa masuk ta'un dan tidak bisa masuk dajjal. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nanti orang-orang kafir dan munafik yang ada di Madinah itu akan keluar menyambut dajjal. Sebutkan dalam hadis Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Laisa min baladin illa sayata'uhu dajjal." Tidak ada satu negeri pun melainkan pasti akan dimasuki oleh dajjal. Illa Makkah, kecuali Makkah, wal Madinata, dan kecuali Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihi al-malaikatu safina yahrusunaha. Tidak ada satu celah pun di Makkah maupun di Madinah yang bisa dilalui melainkan di situ ada malaikat yang menjaga, mereka bersap-sap. Thumma tarjuful madinatu bi ahliha thalatha rajafat. Ya, nanti akan terjadi gempa, bergoncang Madinah itu 3 kali. Fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafiqin. Allah akan mengeluarkan setiap orang munafik dan setiap orang kafir dari Madinah, keluar. Dia akan bergabung atau menyambut Dajjal. Kemudian dalam hadis Hudzaifah disebutkan bahwasanya Dajjal itu punya surga, punya neraka. Bayangkan, dia punya surga, dia bisa memperlihatkan surga, versinya dia ya, bisa memperlihatkan neraka. Ad-Dajjalu a'warul 'ainil yusra. Dajjal itu cacat sebelah kiri, yang sebelah kiri. Dalam hadis yang lain, a'waru 'ainil yumna. Para ulama menjelaskan yang kanan buta. Adapun yang kiri cacat, tapi tidak sampai buta. Jufalus sya'ar, sangat lebat keriting rambutnya. Ma'ahu jannatun wa narun, dia bisa memperlihatkan surga dan neraka. Versinya Dajjal ya, versinya Dajjal. Tentu tidak sama antara surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala dan nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan neraka dan surga yang diperlihatkan Dajjal. Ya, wallahu ta'ala a'lam seperti apa hakikatnya. Yang jelas itu dia gunakan untuk memfitnah manusia. Kamu mau jadi pengikut saya kasih kamu surga. Bayangkan, kamu kafir kepada saya kasih kamu neraka.
Kemudian dikatakan fanaruhu jannah. Pada hakikatnya nerakanya Dajjal itu pada hakikatnya surga. Dan surganya Dajjal itu pada hakikatnya adalah neraka, kata Rasulullah SAW. Hadis sahih riwayat Muslim. La ana a'lamu bima ma'ad Dajjal minhu. Aku ini lebih tahu tentang Dajjal daripada Dajjal itu sendiri tentang dirinya, kata Rasulullah SAW. Ma'u nahrani yajriyan. Disebutkan bahwasanya Dajjal ini punya dua sungai yang mengalir. Ahaduhuma ra'yal ain, ma'un abyad, wal akhar ra'yal ain, narun ta'ajjaj. Satu sungai itu ra'yal ain, ma'un abyad. Jadi airnya itu putih, bersih. Ya, dikesankan itu adalah sungai surga lah. Wal akhar ra'yal ain, satunya lagi sungai api yang bergejolak. Fa imma adrakanna ahadun, jika salah seorang di antara kalian bertemu dengan Dajjal kemudian dia menyodorkan dua sungainya ini, falyatin nahra alladhi yarahu naran wal yughammid thumma yuta'ti ra'sahu fayashraba minha. Maka hendaklah dia memilih sungai api itu, tutup mata, masuk, nyemplung sudah di situ, ya, cemplungkan kepala kalian di situ, kalian akan minum dari situ. Fa innahu ma'un barid, maka pada hakikatnya itu adalah air yang dingin sejuk. Wa innad dajjala mamsuhul ain, sesungguhnya Dajjal itu mamsuh, buta sebelah matanya. Alaiha dhafaratun ghalidhah, ya, di matanya juga ada daging tumbuh dari kelopak matanya, merah, cacat intinya. Dan dagingnya tebal, disebutkan di sini ghalidhah, tebal. Maktubun baina ainaihi kafir, di antara kedua matanya ada tulisan kafir. Yaqra'uhu kullu mu'min, setiap orang yang memiliki keimanan dia bisa baca itu tulisan itu. Katibin wa ghairi katib, sekalipun dia buta aksara, sekalipun dia bisa membaca atau tidak bisa membaca, orang mukmin bisa membaca nanti ini, kafir. Hadis sahih dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari, hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir, satu lagi hadis ya tentang Dajjal ini. Nanti ada seorang pemuda, ini pemuda yang berilmu, pemuda ahlus sunnah ini. Ya'ti wa huwa muharramun alaihi an yadkhula niqab al-Madinah fayantahi ila ba'di sibakh allati talil Madinah. Nanti Dajjal akan dia mau masuk Madinah tapi enggak bisa, dijaga malaikat. Akhirnya dia singgah di suatu tempat, ya, di luar Madinah. Fayakhruju ilaihi yawma idzin rajulun huwa khairun nas. Ketika itu akan keluar seorang laki-laki, dia adalah sebaik-baik manusia. Au min khairin nas, atau di antara orang-orang yang terbaik, manusia-manusia yang terbaik ketika itu. Fayaqulu lahu, kemudian laki-laki itu berkata kepada Dajjal, asyhadu annaka Dajjal, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Dajjal, alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsahu. Engkau ini Dajjal yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Ini subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya nanti yang selamat itu dari fitnah Dajjal itu orang yang berilmu tentang hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan di sini, fayaqulu Dajjal, kemudian Dajjal berkata kepada laki-laki ini, ara'aitum in qataltu hadha thumma ahyaituhu atashukkuna fil amri. Dia ketika itu pidato di hadapan banyak orang. Menurut kalian kalau saya bunuh laki-laki ini kemudian saya hidupkan, apa kalian masih ragu tentang ketuhanan saya? Ya. Fayaqulun la. Kemudian orang-orang mengatakan, ini kemungkinan besar orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang keluar setelah terjadi gempa di Madinah. Kan akan dikeluarkan mereka dari Madinah. Ya, kemungkinan besar mereka ini. Kami tidak akan ragu bahwasanya engkau Tuhan kalau engkau bisa menghidupkan orang yang sudah engkau bunuh ini, wahai Dajjal. Kemudian fayaqtuluhu thumma yuhyihi, kemudian dibunuhlah pemuda laki-laki ini, kemudian dihidupkan lagi. Fayaqulu hina yuhyihi, kemudian
dia berkata ketika dia hidupkan laki-laki yang sudah dia bunuh ini, wallahi, laki-laki yang dia bunuh ini setelah dihidupkan, dia berkata kepada Dajjal, wallahi demi Allah, ma kuntu fika qattu ashadda basiratan minnil an. Wallahi saya semakin yakin kamu ini betul-betul Dajjal. Semakin yakin saya kamu betul-betul Dajjal, karena mirip sekali sifatnya seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dia membunuh, kemudian dia bisa hidupkan orang yang dia bunuh. Itu kan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Itu yang membuat laki-laki ini semakin yakin bahwasanya engkau adalah Dajjal. Qala fayuridu Dajjal. Akhirnya Dajjal mau bunuh dia lagi. Fayuridu ad-Dajjalu an yaqtulahu fala yusallat alaihi. Namun laki-laki ini dilindungi oleh Allah Taala. Dajjal tidak bisa berbuat apa-apa terhadap laki-laki ini. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Taala. Masih pembahasan tentang Dajjal mungkin nanti yang ketiga kita akan paparkan setelah Lebaran ya. Semoga Allah Taala memanjangkan usia kita, memberikan kita taufik, kesehatan dan keafiatan sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kita ini, dan semoga Allah Taala menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat, keikhlasan dan amal soleh yang diterima khususnya di bulan Ramadan ini jamaah sekalian. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم